Bab 7. Pelayan sang bos CEO. Penerus keluarga Robertson, anak satu-satunya dari pasangan suami istri Aldrich Robertson dan Liliana Robertson. Usia Bara hampir memasuki 30 tahun tapi Bara belum menikah karena alergi terhadap wanita. Jika Bara berdekatan dengan wanita ia akan muntah-muntah. Kirana Nayara. Usia Kira hampir 20 tahun, karena lari dari pernikahan paksa, untuk menebus hutang oleh orang tua angkatnya, dengan pria tua kaya di desanya, Kirana lari dari desa, agar tidak tertangkap. Kirana menyamar sebagai pria. Mereka sudah sampai di mansion utama keluarga Robertson. Di sana sudah menunggu seorang wanita tua dan seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cantik. Saat Bara baru turun dari mobil, sudah terdengar suara wanita tua meneriakinya. "Hei bocah, kenapa lama sekali? Kau selalu banyak alasan kalau disuruh ke sini. Kalau tidak dipaksa mungkin sampai lebaran monyet pun, kau tak akan datang." Oma terus mengomel saat Bara berjalan mendekat dan mencium tangannya. "Maaf Oma, jangan salahkan Bara, tadi ban mobil pecah di tengah jalan. Salahkan saja Bastian." Bara menunjuk Bastian dan melemparkan kesalahan padanya, sedangkan yang disalahkan hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Sudah, ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Momi sudah membuat kue kesukaanmu." Liliana ibunya Bara, perempuan yang sangat lembut, bukan hanya wajahnya yang cantik tapi Liliana juga seorang perempuan yang selalu bisa menempatkan diri dalam keluarganya. Satu waktu dia bisa jadi kucing yang penurut, lain waktu dia bisa jadi macan ganas ketika disakiti. "Mom," Bara mencium tangan ibunya kemudian memeluknya. Mereka semua masuk ke dalam mansion dan duduk di sofa ruang keluarga, termasuk Bastian yang selalu ada di samping Bara. "Bara, siapa orang ini? Kenapa pakaiannya compang camping begini? Kau memungutnya dari mana?" ucap Oma ketika melihat ada orang asing yang datang bersama cucunya. Oma memang selalu ceplas-ceplos kalau bicara tapi di balik itu hatinya baik bagaikan malaikat. Kirana yang berdiri di samping Bastian hanya melongo tak percaya, setelah mendengar perkataan nenek tua itu. "Dia adalah pelayan baruku di mansion." Bara melirik Kirana kemudian melihat omanya yang kembali bicara. "Kau menemukannya di mana? Kenapa dia kotor sekali?" Oma memperhatikan Kirana dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Maaf Nyonya, saya tadi habis mengejar copet, saat saya lagi berjalan mencari tempat tinggal, tiba-tiba copet merampas tas saya, terus saya..." "Stop!" Oma mengacungkan telapak tangannya menyuruh Kirana berhenti bicara. "Saya tidak ingin tahu ceritamu, siapa namamu?" Oma bertanya pada Kirana yang kini sedang menunduk menatap lantai. Kirana langsung menutup mulut. Hampir saja Kirana menyebutkan namanya, ia takut Tuan Cipto akan menemukannya lagi, untung saja ia tidak menyebut huruf akhirnya. "Kau cepat pergi ke belakang bersihkan dirimu, aku tidak suka melihat pria kotor." Oma mengibaskan tangannya mengusir Kirana untuk segera pergi ke belakang. "Tio, bawa orang ini," perintah Oma. Pak Tio segera mendekat dan menyuruh Kirana mengikutinya ke belakang. Kirana segera mengambil tasnya, karena semua perlengkapan penyamarannya ada di tas. Gawat kalau sampai ketahuan. Bab 8. "Ada apa Oma? Kenapa kalian menyuruh Bara datang ke sini?" "Kalau hanya untuk membicarakan tentang pernikahan, maafkan Bara Oma, Bara tidak bisa mewujudkannya. Kalian tahu kan keadaan Bara seperti apa, Bara tidak ingin mengecewakan mereka, tapi apa boleh buat semua sudah dilakukan, fobianya tetap tidak sembuh. Sebelum Oma mati, Oma ingin menggendong cicit darimu," ucap Oma dengan suara sendu. "Harapan cucu satu-satunya kini pupus sudah, Bara tidak bisa menikah, jangankan menikah berdekatan dengan wanita pun tidak pernah. Maafkan Oma tidak becus menjagamu waktu kecil."
Coba kalau Oma tidak percaya dengan wanita itu pasti tidak akan terjadi seperti ini. Mata Oma berkaca-kaca mengingat kejadian dulu yang membuat Bara seperti ini. Sudah Bu, semua sudah terjadi, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua salah di sini. Liliana merangkul ibu mertuanya yang menangis sedih. Oma, Bara janji, kalau Bara sembuh, Bara akan langsung menikah. Bara memeluk Oma dan ibunya. Sedangkan Bastian yang berdiri di pojokan hanya menatap datar mereka, mukanya tanpa ekspresi tapi dalam hatinya juga ikut sedih dengan yang dialami tuannya. Sudah berbagai cara dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Mereka akhirnya kembali ke mansion pribadi Bara, dengan tubuh Kirana yang sudah terasa lebih segar setelah mandi dan berganti pakaian. Wah, rumah apa istana ini? Walaupun lebih besar rumah yang tadi, tapi rumah ini lebih mewah, lebih indah, bakal betah nih bekerja di sini. Kirana membatin sambil celingukan sana-sini menatap seluruh isi mansion. Setelah diberitahu letak kamarnya oleh kepala pelayan, Kirana segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Hari ini ia disuruh beristirahat dan besok baru akan mulai bekerja. Setelah ini ia akan menemui kepala pelayan untuk diberitahu apa saja pekerjaannya di mansion ini. Bara makan malam dengan hikmat tanpa ada suara, semua pelayan berbaris di belakang meja termasuk koki bersertifikat yang bekerja di sana. Tugasnya memasak makanan sehat sesuai standarisasi. Bara tidak pernah makan sembarangan, kalau bukan koki yang memasak dia tidak akan bisa memakannya. Pak Asep, suruh pelayan baru menemuiku di ruang kerja, ucap Bara setelah selesai makan sambil mengelap bibir dengan tisu. Pak Asep segera menuju paviliun belakang menuju kamar Kirana, padahal Pak Asep sudah memberitahu Kirana untuk menemuinya, malah sekarang tidak nongol batang hidungnya. Kirana terbangun, saat mendengar pintu kamarnya diketuk, tapi tiba-tiba Kirana terkejut dan langsung membanting pintu. Ia baru ingat kalau tampilannya masih sebagai wanita. Tunggu sebentar Pak, saya belum pakai baju. Kirana beralasan agar Pak Asep tidak curiga kalau ia belum memakai rambut palsunya. Setelah selesai, Kirana bergegas keluar kamar. Kenapa kau tidak menemuiku? Tanya Pak Asep yang melihat Kirana baru bangun tidur, baru diterima kerja sudah membuat kesalahan. Pasti tuan mudanya akan marah, pikir Pak Asep. Maaf Pak, saya kelelahan baru datang dari desa, tolong dimaklumi ya Pak, ucap Kirana sambil cengengesan. Cepat ke ruang kerja, tuan muda sudah menunggumu. Pak Asep segera meninggalkan Kirana yang terbengong sendirian. Ia tidak tahu ruang kerja tuannya ada di mana. Saat Kirana berjalan, ia berpapasan dengan pria yang bekerja sebagai pelayan di sana. Untungnya pria itu memberitahukan letak ruang kerja tuan mudanya. Kenapa aku tidak melihat ada perempuan di sini? Batin Kirana terus berjalan menuju lantai 3 melalui tangga. Bab 9. Kirana mengetuk pintu ruang kerja Bara, dan Kirana masuk setelah dipersilahkan. Terlihat Bara sedang duduk di ruang kerjanya, sedangkan Kirana berdiri di depan meja. Bara melemparkan sebuah map ke atas meja. Baca, perintah Bara pada Kirana. Kirana mengambil map itu dan membukanya, terlihat kertas berisi surat perjanjian di sana. Ini apa tuan? Tanya Kirana yang tidak mengerti maksud dari isi perjanjian itu. Kau akan bekerja padaku selama 1 tahun tanpa digaji, untuk membayar lunas hutangmu padaku, Bara menjelaskan. Tapi tuan, saya tidak punya uang dong jadinya, protes Kirana. Kalau kau mau uang lebih, kau harus jadi pelayan pribadiku dan harus selalu ada saat aku butuh. Mendengar itu Kirana langsung menutup dadanya, membuat Bara menatapnya bingung. Heli, aku pria normal, masih suka perempuan bukan pria sepertimu, Bara kesal pada pikiran Kirana. Walaupun ia tidak bisa berdekatan dengan wanita tapi ia masih berharap bisa menikah dan hidup bahagia sampai punya anak cucu. Maaf tuan, Kirana menundukkan kepalanya karena malu. Ia lupa kalau ia sekarang sedang cosplay jadi seorang pria.
Tuan, saya mau jadi pelayan pribadi Anda, yang penting saya dapat uang, jawab Kirana pasrah, rugi baginya kalau bekerja tanpa digaji. Sekarang tanda tangani perjanjian ini, Bara menyodorkan pulpen pada Kirana. Setelah selesai tanda tangan, Bara menyuruh Kirana bertanya kepada Pak Asep tentang apa saja yang harus ia kerjakan. Mulai besok pagi, jangan sampai membuat kesalahan, ucap Bara. Baik Tuan, saya permisi, Kirana langsung pamit pergi dari ruangan Bara. Saat setelah menutup pintu ruangan, Kirana berpapasan dengan Bastian yang akan masuk ke ruangan kerja tuannya dengan wajah datar. Dasar muka tembok, tidak ada ekspresi di wajahnya, batin Kirana. Setelah menemui Pak Asep dan diberitahu apa saja kerjanya, Kirana kini sudah berada di dalam kamarnya kembali. Kirana bergegas mengunci pintu, ia tak ingin kepergok tidak menggunakan penyamarannya. Yang ia tahu setelah makan malam, semua pekerja akan kembali ke paviliun belakang, dan masuk ke kamar masing-masing. Untung tinggal sendirian, kalau gabung dengan yang lain, bisa kacau urusannya, ucap Kirana sambil memasuki kamar mandi untuk melepas semua penyamarannya. Setelah itu ia pergi tidur karena besok perjuangan hidupnya baru akan dimulai. Keesokan harinya Kirana bangun sebelum matahari terbit, karena kebiasaannya dari dulu selalu bangun pagi dan menyelesaikan semua pekerjaan di rumah orang tuanya. Setelah bangun Kirana segera mandi dan bersiap seperti biasa dengan pakaian prianya, dan tak lupa juga ia mengikat dadanya agar terlihat rata. Kasihan sekali kau, pasti terasa sesak, ucap Kirana saat melihat dadanya yang terikat. Setelahnya ia bergegas menuju kamar sang tuan. Tok tok tok. Tidak ada jawaban dari sang tuan, akhirnya Kirana masuk ke dalam kamar Bara, tercium wangi khas seorang pria saat masuk, hingga membuat Kirana betah di sana. Dilihatnya seorang pria masih memejamkan mata dengan selimut menutupi tubuhnya sampai dada. Kirana menuju ke arah jendela dan membuka tirainya. Terlihat cahaya matahari sayup-sayup masuk lewat jendela. Setelah itu ia bergegas menuju kamar mandi dan menyiapkan air. Tuan, bangun, apa Anda tidak bekerja? Ucap Kirana dengan suara agak keras. Bara membuka matanya dan bersandar di kepala ranjang, dilihatnya Kirana yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ambilkan air, Bara menyuruh Kirana mengambilkan air minum di samping nakasnya, dengan hanya mengulurkan tangan saja sudah sampai, tapi Bara malah menyuruh Kirana. Ini Tuan, Kirana memberikan air minum yang ia ambil di atas nakas. Sebenarnya Kirana agak dongkol pada Bara, semua kerjaannya bisa dilakukan sendiri. Tapi kenapa Bara butuh pelayan pribadi? Kirana hanya bisa menghela nafasnya saja. Tapi sialnya Bara mendengar itu. Kenapa kau menghela nafasmu? Apa kau tak suka menjadi pelayan pribadiku? Bara menatap tajam Kirana. Tidak Tuan, saya suka, Kirana memaksakan wajahnya untuk tersenyum. Daripada tidak digaji, pikirnya. Tanpa berbicara lagi, Bara segera menuju kamar mandi dengan hanya mengenakan celana boxernya. Kirana dengan cepat memalingkan wajahnya. Karena belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mataku ternodai, ucap Kirana pelan. Ia belum menyadari, matanya akan ternodai setiap hari. Kirana segera menuju ruang ganti dan menyiapkan pakaian kerja untuk Bara. Setelah selesai mandi, Bara keluar dengan lilitan handuk di pinggangnya, membuat wajah Kirana memerah. Ia tidak pernah melihat pemandangan indah seperti ini, dada kekar dengan otot perut yang berjumlah 8 kotak, masih sempat-sempatnya Kirana menghitung, dengan tato di dadanya bergambar kalajengking, membuat Kirana hampir meneteskan air liurnya. Kalau kau sakit istirahat saja, tidak usah bekerja, Bara yang melihat wajah Kirana yang memerah. Jadi ia berpikir kalau Kirana sedang sakit. Tidak Tuan, karena sudah selesai saya permisi dulu, Kirana berjalan cepat ke arah pintu. Tunggu, di mana dalamanku? Bara tidak melihat ada dalaman di sana.
Tuan ambil sendiri saja, ucap Kirana tanpa membalikkan tubuhnya. Kau menyuruhku. Bara mendekati Kirana dengan wajah kesal. Pelayannya ini agak lain, disuruh malah menyuruh. Maaf Tuan, tapi Anda kan bisa mengambilnya sendiri, itu kan dalaman Tuan, bukan dalaman saya jadi Tuan ambil sendiri saja, Bara makin kesal dengan jawaban Kirana. Ia mengeraskan rahangnya sambil memandang Kirana yang berani membantahnya. Melihat itu Kirana terburu-buru masuk ke ruang ganti, ia tak ingin tuannya mengamuk, terlihat dari wajahnya, seperti banteng yang akan menyeruduk. Ini Tuan, Kirana mendekati Bara sambil menenteng dalaman dengan menjepitnya di ujung jari. Membuat Bara makin kesal, kenapa ia bisa menjadikan Kirana pelayan pribadinya. Mungkin ia akan mengalami stroke kalau tiap hari menghadapi Kirana yang seperti ini. Bab 10. Tak terasa Kirana bekerja di mansion Bara hampir 1 minggu. Hari-hari dijalani Kirana sungguh berat, ia harus selalu siap saat Bara menyuruhnya. Kirana harus menyiapkan keperluan Bara dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hari ini Bara marah pada Kirana, karena Kirana menyiapkan pakaian yang salah, hanya karena warna dasi yang tidak sesuai dengan pakaiannya. Padahal kan Bara bisa saja menggantinya sendiri. Tapi ia lebih suka memarahi Kirana. Rasanya Kirana ingin kabur saja. Penderitaan Kirana belum berakhir sampai di situ. Siang harinya Kirana disuruh mengantarkan makan siang Bara ke perusahaannya, karena Bara yang tidak bisa makan selain masakan dari kokinya, jadi terpaksa Kirana mengantarnya. Sebenarnya itu tugas Pak Asep, tapi karena Kirana sudah menjadi pelayan pribadinya, terpaksa Kirana harus mau. Kini sopir melajukan mobilnya menuju perusahaan B.R. Company. Kirana memandang takjub pemandangan kota lewat kaca jendela mobil. Banyak gedung menjulang tinggi, mal terbesar di kota, sampai toko-toko besar yang ada di pusat kota. Pak Eko hanya menggelengkan kepala, saat melihat Kirana yang terus berdecak kagum memandang ibu kota. Kiran, kita sudah sampai, ucap Pak Eko menyadarkan Kirana yang masih saja bengong. Ah, maaf Pak, Kirana tersenyum malu dan segera turun dari mobil. Ia berjalan memasuki perusahaan besar B.R. Company. Ia celingukan seperti pengemis dengan pakaian kumuhnya. Apalagi melihat kulitnya yang hitam. Orang memandang jijik padanya. Kirana sempat dicegat satpam saat akan masuk, tapi ia buru-buru menjelaskan dan menyuruh mereka menelpon atasannya. Akhirnya Kirana diperbolehkan masuk. Naik lift lantai 30, Kirana terus melafalkan ucapan resepsionis. Kemudian ia berjalan pergi ke lantai 30 untuk menemui sang bos. Kirana yang berasal dari desa tentu saja tidak tahu cara menggunakan lift. Untung ada karyawan yang membantunya memencet tombol ke lantai 30. Setelah sampai di lantai 30, Kirana kini bertanya pada pria yang sedang duduk di meja kerja, menghadap pintu sebuah ruangan. Permisi, apa Pak Bara ada? Tanya Kirana. Silahkan masuk, Anda sudah ditunggu dari tadi. Pria itu mengetuk pintu dan menyuruh Kirana masuk ke ruang sang CEO. Kenapa kau lama sekali? Aku bisa mati kelaparan olehmu. Cepat sajikan, baru masuk ke ruangan. Kirana sudah mendapat omelan sang bos. Tanpa bicara, Kirana segera menyiapkan makan siang ke atas meja. Setelah itu ia berdiri diam di ujung ruangan. Bara pun langsung memakannya tanpa bicara, apalagi menawari Kirana. Kirana seperti hantu yang tak kasat mata. Ada tapi tak dianggap. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk, Bastian muncul di depan pintu. Bas, ayo ikut makan, ucap Bara. Bastian tanpa bicara mendekati sang tuan dan ikut makan. Ia sempat melirik Kirana yang ada di ruangan itu tapi setelah itu ia fokus makan lagi. Sialan, bos dan asisten sama saja, sama-sama tak punya hati, batin Kirana. Kau sedang mengumpatiku dalam hati. Ucap Bara seperti tahu isi hati Kirana.
Kirana pun terkejut, bagaimana bisa tuannya itu tahu. Wah, gawat, ternyata bosnya ini seorang cenayang. Tidak tuan, Kirana menundukkan kepalanya. Setelah mereka makan, Kirana segera membereskan tempat makannya, dan segera pulang ke mansion. Sialnya, saat keluar perusahaan, mobil Pak Eko tidak terparkir di depan perusahaan. Kirana sempat berkeliling di depan perusahaan tapi tetap tidak bertemu Pak Eko. Akhirnya Kirana meneruskan berjalan kaki, menyusuri jalan kota. Ingin naik taksi tapi ia tak tahu alamatnya, ingin menelpon ia tak punya ponsel. Ingin kembali ke perusahaan ia takut dimarah Bara. Untung Kirana membawa uang jadi ia bisa membeli makan untuk perutnya yang sudah kelaparan. Ia mencari warung makan yang murah. Setelah makan Kirana duduk di halte bus, ia bingung mau kemana. Ia terus duduk di sana sampai hari menjelang malam. Bab 11. Di perusahaan BR Company, Bara sedang bersiap untuk pulang ke mansion. Bastian sudah menunggu di depan pintu ruangannya. Mereka berdua berjalan menuju lift khusus CEO. Sekretaris yang berada di meja kerjanya pun berdiri dan menunduk hormat saat Bara melewatinya. "Kau belum pulang?" tanya Bara pada sekretarisnya yang bernama Doni. "Baru mau pulang tuan, saya akan bereskan meja dulu." Doni membereskan meja kerjanya dan menyusul tuannya untuk pulang. Bara pulang dengan Bastian yang mengemudi mobil. Tidak ada percakapan di dalam mobil sampai tiba di mansion. Bara keluar dari mobil setelah Bastian membukakan pintu untuknya. Bara berjalan menuju kamarnya dan segera membersihkan diri kemudian turun menuju meja makan. Setelah selesai makan, saat Bara akan beranjak dari duduknya, ia merasa seperti ada yang kelupaan. Ia berdiri lama di depan meja makan, membuat semua pelayan di sana mengerutkan dahinya, termasuk Pak Asep. "Di mana Kiran?" Bara akhirnya ingat bahwa pelayan yang sering ia marahi itu tidak ada di sana. Ia merasa ingin mengomelinya lagi saat Kirana tidak melakukan tugasnya. "Maaf tuan, dari siang tadi Kiran belum kembali. Setelah mengantar makan siang Anda ke perusahaan," ucap Pak Asep yang berpikir bahwa Kiran ikut tuannya pulang. "Belum pulang dari tadi siang." "Hah? Kemana pria bodoh itu? Cepat hubungi dia," ucap Bara memerintahkan Pak Asep untuk menghubungi Kirana. "Maaf tuan, tapi Kiran tidak memiliki ponsel," jawaban Pak Asep membuat Bara meradang. Manusia apa yang tidak mempunyai ponsel zaman sekarang? "Cepat cari dia, enak saja mau kabur. Hutangnya saja belum lunas." Bara berjalan menuju ruang kerjanya. Pak Asep mau tak mau terpaksa mencari Kirana bersama Eko. Setiap jalan Eko telusuri, mereka jelajahi kota hampir 2 jam lamanya, tapi masih tidak bertemu. "Bagaimana Pak Asep, apa kita pulang saja? Kita sudah muter-muter hampir 2 jam tapi tidak bertemu. Kemana sih Kiran, apa dia tidak tahu jalan pulang?" gerutu Eko sambil terus mengemudi. Pak Asep pun berpikir benar apa yang dikatakan Eko, Kiran tidak tahu jalan pulang, karena dia baru datang dari kampung. "Coba kita ke arah sana, kalau kali ini tidak ketemu kita akan langsung pulang. Paling tuan akan memarahi kita," ucap Pak Asep terus melihat dari jendela mobil sambil menunjuk ke arah halte bus. Tiba-tiba Pak Asep menepuk pundak Eko untuk berhenti, saat melihat seorang yang terlihat familiar. "Berhenti, berhenti," Eko pun segera mengerem mendadak. "Ada apa Pak Asep?" tanya Eko sedikit kesal dengan Pak Asep yang mengagetkannya. "Lihat itu," tunjuk Pak Asep pada seseorang yang duduk di halte bus sendirian. "Sepertinya itu Kiran," ucap Pak Asep sambil memicingkan matanya, berusaha melihat lebih jelas. Tanpa banyak kata Eko segera mendekat ke arah halte bus. Pak Asep pun segera keluar dari mobil dan mendekati Kiran. "Kiran, kenapa kau di sini?" tanya Pak Asep. Kirana yang hampir tertidur pun segera membuka mata, dan berjalan mendekat ke arah Pak Asep. "Maaf Pak Asep, aku tidak tahu jalan pulang jadi,
Aku duduk di sini, ucap Kiran sambil garuk-garuk kepala. Astaga, ayo masuk, tuan muda sedang mengomel di rumah karena kau tidak pulang, ucap Pak Asep. Tidak jadi deh Pak, aku tidak mau pulang, nanti tuan muda akan memarahiku, ucap Kirana takut. Kalau kau tidak pulang, tuan muda akan semakin marah. Pak Asep sedikit kesal pada Kirana, sudah dijemput tapi tidak mau pulang. Mendengar ucapan Pak Asep, Kirana langsung masuk ke dalam mobil dan duduk diam. Kirana takut kalau Bara sedang marah. Pak Asep sengaja mengatakan itu agar Kiranya cepat pulang sehingga tidak membuat masalah pada majikannya. Setelah sampai, Kirana bergegas menuju kamarnya. Ia ingin membersihkan diri, karena tubuhnya sudah lengket, tapi ia tidak tahu ada seorang pria yang sedang duduk di sofa menunggunya sambil bersedekap dada. Hei, mau kemana kau? Tanya Bara pada orang yang ia tunggu-tunggu. Mendengar suara itu, Kirana langsung mematung dan menoleh ke samping. Terlihat Bara duduk di sana dengan tatapan tajam. Maaf tuan, saya kotor, saya akan membersihkan diri dulu, ucap Kirana sambil menunduk. Ia tak berani melihat tuannya. Kenapa kau tidak pulang? Kau sengaja mau kabur dan tidak mau membayar hutangmu. Bara berdiri dengan tangan dilipat di dadanya. Tidak tuan, Kirana mengibaskan tangannya. Saya tidak tahu jalan pulang, saya kan baru dari kampung, ucap Kirana memelas. Saat Bara akan berbicara lagi, tiba-tiba terdengar bunyi suara perut Kirana. Kruk, kruk, hehehe, maaf tuan, saya belum makan, ucap Kirana cengengesan. Tuan nanti saja ya marahnya, saya akan mengisi perut dulu, cuma sebentar kok, ucap Kirana tak tahu malu. Pergi sana, Bara mengibaskan tangannya, mengusir Kirana pergi. Kirana pun langsung berlari menuju kamarnya. Ia tadi belum sempat makan malam, karena uang yang ia bawa hanya cukup untuk makan siang saja, jadi ia hanya duduk di halte sambil menahan lapar. Ia bersyukur untung Pak Asep bisa menemukannya, kalau tidak ia akan mati di jalan.